Ya. Terkait dengan pemerintahan yang Islam itu kadang-kadang tidak akomodatif terhadap dakwah. Ya. Mana misalnya membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan. Ya. Nah, itu gimana? Masih negara Islam. Sepanjang sejarah, apakah semua pemimpin Islam baik semua? Enggak. Antum pernah dengar Hajjaj bin Yusuf? Luar biasa. Saya kira nggak ada kita cari tandingan hari ini kekejaman dan kebengisan Hajjaj bin Yusuf. Sampai ulama besar tabi'in Hasan Basri mengatakan, seandainya nanti di hadapan Allah kita berlomba dengan generasi-generasi lain untuk menyerahkan pemimpin terzolimnya, lalu kita serahkan Hajjaj bin Yusuf nanti, maka kita menang. Maksudnya jarang tandingannya kedzoliman dan kebengisan Hajjaj bin Yusuf. Sampai cucunya Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Zubair, disalib di sekitar Ka'bah. Ya. Adakah kaum muslimin yang mengatakan bahwa hari itu bukan negara Islam? Tetap negara Islam. Cuman Allah uji kaum muslimin dengan pemimpin sedzalim, seburuk, sebengis Hajjaj bin Yusuf. Ya, sampai hari ini. Apakah semua pemimpin-pemimpin Islam itu baik semua di muka bumi hari ini? Enggak, ada yang bagus, adil, ya, sama rakyatnya luar biasa. Rakyatnya digratiskan untuk sekolah, untuk ke rumah sakit seperti Saudi, ya kan? Nggak ada sekolah yang bayar, malah dibayar. Nggak ada rumah sakit yang bayar. Jangankan warga Saudi, warga luar Saudi, Indonesia, saya menyaksikan dengan mata saya sendiri, diobati, lalu diantarkan ke masjid lagi, orang nggak kenal siapa-siapa. Ini luar biasa. Ada yang seperti negeri-negeri lain, mungkin negeri kita, ya, tapi tetap kita boleh tinggal di negara ini, karena mayoritas muslim, pemimpinnya muslim. Tetap beda dengan Jepang, Amerika, Jerman, Inggris, Perancis, walaupun adil, ya. Kan banyak negara-negara kafir yang pemimpinnya adil, banyak sekali. Lebih adil dari pemimpin-pemimpin muslim, banyak. Dan malu kita sedang malu, ya. Orang kafir lebih jujur dari kaum muslimin, orang kafir lebih amanah dari kaum muslimin. Betul-betul kita malu. Bagaimana hukum bekerja sebagai kasir di toko yang menjual barang haram, semisal rokok? Ketika itu tidak mayoritas, insya Allah para imam masih membolehkan, ya. Kecuali pabriknya atau pabrik khamr atau toko yang jelas-jelas menjual 50% lebih khamr, ya, maka jangan. Kalau yang mungkin cuman sedikit, ya, para imam masih membolehkan. Orang-orang yang ke kuburan wali, jika ditanya dia minta kepada Allah hanya ingin berkah di samping wali, apakah termasuk syirik atau bid'ah? Ya, bid'ah yang syirik. Bid'ah yang syirik. Ketahuilah bahwa kuburan orang soleh tidak ada. Kuburan orang soleh tidak ada berkahnya. Kalau kuburan soleh ada berkahnya, tentu Rasulullah akan apa kira-kira? Jika kuburan orang soleh itu mengandung berkah, tentu Rasulullah akan memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kuburan Nabi Adam, kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Nabi Ismail, kuburan Nabi Ishaq, kuburan Nabi Yahya, kuburan Nabi Yakub, supaya kami mengambil berkah di kuburan-kuburan para nabi. Kan manusia paling soleh di muka bumi adalah para nabi, para rasul. Para ulama, para wali nggak ada apa-apanya dibanding para nabi, para rasul. Sementara Rasulullah tidak tahu Nabi Ibrahim kuburannya di mana, Ismail di mana, Musa di mana, nggak ada yang tahu. Dan di muka bumi ini tidak ada satupun nabi yang kuburannya ketahuan, kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sadar kalau kuburannya akan ketahuan,
Maka sebelum beliau wafat, beliau sering sekali berdoa, Allahumma la taj'al qabri 'idan tu'abbad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku nanti sebagai tempat yang didatangi secara 'id, berulang-ulang, berbondong-bondong dan disembah. Ya, beliau tidak ingin kuburannya didatangi dengan berulang-ulang 'id. Id kan berulang, ada ya'idu idan, berulang-ulang, seperti Idul Fitri kan berulang-ulang, Idul Adha berulang-ulang. Nah, hari ini kita saksikan kuburan seorang ulama, seorang habib, seorang wali didatangi tiap 1 Muharram, didatangi setiap 20 Syawal, didatangi setiap 7 Rajab. Justru itu yang Nabi berlindung kepada Allah, jangan sampai kubur beliau didatangi berulang-ulang seperti itu. Ya, termasuk kubur Nabi SAW. Adakah para sahabat berbondong-bondong ke kubur Nabi cari berkah? Nggak ada dan nggak bisa. Yang bisa mendatangi kubur Nabi cuman Abu Bakar dan anak-anak Abu Bakar. Umar nggak bisa, Utsman nggak bisa, Khalid bin Walid nggak bisa. Mayoritas sahabat, mungkin 99% sahabat, nggak bisa mendatangi kubur Nabi. Kenapa? Nggak tahu? Ya, kubur Nabi di kamarnya Aisyah. Kan Nabi itu wafat di kamarnya Aisyah. Seluruh para Nabi, para Rasul harus dikubur di tempat di mana Nabi itu wafat. Karena Rasulullah wafat di kamar Aisyah, ya otomatis dikubur di kamar Aisyah. Ya, siapa yang bisa nyelonong ke kamar Aisyah kalau bukan Abu Bakar, anak-anak Abu Bakar, ya? Ya, 99, sekian persen sahabat nggak bisa mengunjungi kubur Nabi, dan nggak masalah. Karena keberkahan ada di Masjid Nabawi, sholat berjamaah di situ, bukan di kubur Nabi. Dengan melaksanakan nasihat-nasihat Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, itu keberkahan, bukan mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi kubur Nabi boleh, sekedarnya saja, bukan untuk mencari berkah, mencari pahala, mencari ini dan itu. Menziarahi kubur Nabi sama dengan menziarahi kubur-kubur muslim yang lain, litudzakiral maut, supaya kita ingat mati. Ya. Lihat hari ini saudara-saudara kita begitu bangganya, begitu bahagianya menjadi tujuan utama ke kuburan orang-orang saleh, padahal nggak disunahkan. Sekali lagi, Rasul tidak mengajak para sahabat untuk mengunjungi kuburan para nabi, para rasul. Ya, insya Allah ada di sekitar Mekah, Madinah. Entah kubur Nabi siapa. Nabi kan banyak sekali, 124.000. Ya tentu ada yang dekat-dekat Madinah. Kalau Nabi mau, kalau Allah mau, ditunjukkan kepada Nabi ini, Nabi Daniel di sini, ini Nabi Ilyasa di sini. Nggak ada yang tahu. Karena memang nggak penting. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.